Dia kunaon belohok wae budak. Ipah, assalamualaikum. Mana kelihatan ngaca di karpet gitu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mama. Kenapa bengong begitu? Sehat Ipah? Alhamdulillah sehat, Ma. Kenapa kamu sakit? Kenapa? Ini, Ma, Ipa lagi sedih. Kenapa emang? Tadi sebelum syuting ada telepon dari Ina dari kampung, katanya sahabat Ipa dari kecil masuk rumah sakit. Sakit? Sakit, Ma. Ipa sedih nggak bisa ngejengukin. Tiap hari orang banyak kan kalau masuk rumah sakit mah. Masuk rumah sakit itu kan biasa. Dokter masuk rumah sakit, suster masuk rumah sakit. Maksud dia temen dia nih sakit, masuk rumah sakit karena sakit dirawat di rumah sakit. Kebetulan dia juga suster, Ma. Nah tuh kan bagaimana? Tapi sakit. Suster tapi sakit. Iya, suster dia sakit. Suster dia dirawat. juga manusia. Yang bikin IP sedih karena IP tidak bisa besok. Nggak bisa. Oh ya besok. Nggak bisa menjenguk. Nggak bisa nengok. Nggak bisa menjenguk mah karena kan dia lagi di kampung mah. Ya udah kalau gitu. Sebentar ya. Iya mah. Apa di kampung Ipah nggak ada sinyal? Ada mah. Video call bisa. Telepon bisa. SMS bisa. WA-an bisa. Sudahkah Anda melakukannya? Belum. Belum sih mah. Tuh kan. Tapi udah sedih duluan mah. Nanti habis ini. Kamu sudah melakukannya belum? Belum. Opening sudah belum? Belum. Opening dulu kalau. Iya opening dulu. Maaf ya Mas Budi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap manusia, tua atau muda, miskin atau kaya, pasti punya masalah. Tapi semuanya kan membawa hikmah. Itulah ujian dari Allah yang kuasa. Kesini aja rumah mama dede, kesini aja berbagi cerita, kesini aja rumah mama dede, kesini aja berbagi cerita, bersama-sama kita cari berkah, insya Allah berakhir bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini kita kembali bertemu di acara kesayangan kita tentunya di rumah Mama Dede. Itulah. Jadi yang sakit itu sahabat sejati Ipah mah. Ipah sebagai sahabat kan. Jadi Ipah itu merenung. Merenungkan. Mikirin dia karena dia dari kecil bareng sama Ipah. Dari kecil mah dari TK. Cuman kalau cuman merenung doang nggak ada gunanya. Yang bermah action, telepon ke, video call ke, nanyain ke sama saudaranya. Itu kalau sahabat sejati kan punya telepon emaknya, kakaknya, iya kan? Iya, betul sih. Sekarang susah kayaknya untuk punya sahabat yang benar-benar sejatinya sebagai seorang sahabat gitu loh mah. Oh begitu? Iya kayaknya sih mah, kayaknya. Soalnya sahabat sejati itu sekarang udah menjadi barang langka. Iya betul mah. Kejujuran barang langka. Barang langka sekarang. Orang rasanya deketin kita kalau ada maunya doang. Nah, tuh. Kita lihat yuk. Kita bahas sahabat sejati mah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat sejati. Sahabat itu orang yang nilainya lebih dekat daripada teman. Daripada kawan. Nah, biasanya yang namanya sahabat banyak persamaannya. Persamaan daerah, dari mana asalnya? Ini nggak usah jauh. Bedu kalau ketemu orang yang baru ketemu. Dari mana asalnya? Sekampung sama Bedu. Satu kelurahan, satu kecamatan. Merasa dekat nggak? Dekat. Betul. Hobinya sama.
kemudian pola berpikirnya sama. Heeh. Seleranya sama. Biasanya mereka bersahabat. Klop. Banyak persamaan. Cuman bagaimana kita melihat apakah dia sahabat sejati atau cuma ada keperluan doang. Suatu ketika seorang sahabat bertanya kepada Ali bin Abi Thalib. Wahai Ali bin Abi Thalib, berapa banyak sahabatmu saat ini? Kata Ali, untuk saat ini sulit menjadi sahabat saya. Karena dunia dalam genggaman saya. Saya mantunya Rasulullah, saya sahabatnya Rasulullah, orang suka dengan saya. Siapapun mengaku sahabat saya. Nanti kita bisa tahu sahabat sejati kita kapan? Kalau dunia meninggalkan kita, jatuh miskin. Tidak punya pangkat, tidak punya kekuasaan, tidak punya jabatan. Tidak terkenal, bukan siapa-siapa. Udah tidak berdaya, rumah aja nggak punya. Masya Allah, di situ baru kita lihat siapa sahabat sejati kita. Lagi butuh nih, semua ngaku saudara. Jangan jauh-jauh sama Agus, sama Ipe, sama Bedu. Yang nggak kenal, ngaku ponakan. Ngaku ipar. Iya benar. Ketemu aja baru tumben. Benar, Bang. Kamu lagi hebat. Dek, jatuh. Laler jangan nemplok. Enggak, Bang. Gulanya habis. Apakah semut masih datang apa enggak? Enggak mah, dijauhin. Nah, sahabat yang baik. Kalau kita melakukan yang benar, dia katakan benar. Kalau kita melakukan yang salah, ditegur salah, jangan begitu. Nah, kalau yang namanya sahabat yang tadi, sahabat yang hanya ada kebutuhan, lagi di atas mereka ngerubungin, lagi punya pangkat mereka deket, punya jabatan mereka mengaku saudaranya, ketika dia punya kekuasaan, punya ketenaran, wow, tetangga saya. Itu kakeknya itu dulu pernah sekolah dengan uyut saya. Wow, disebut-sebut semuanya. Dikait-kaitan. Itu orang yang punya kepentingan dengan dunia. Nah, sementara Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as-shadiqin. Hai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dan selalu bersama-sama orang jujur, orang benar. Semoga kita semua di atas, di bawah tuh semuanya kita orang jujur dan orang benar. Amin. Karena Rasul sendiri mengatakan alaika bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri fa idal birra yahdi ilal jannah. Jadi akan orang yang jujur, kejujuran mengantarkan kepada kebaikan, kebaikan mengantarkan ke dalam surganya Allah. Semoga kita masuk semuanya surga. Amin. Ya Allah. Nah, sekarang kita lihat. Yang namanya kita, kalau pengen punya teman, Imam Jauzi mengatakan, yang pertama pola berpikirnya sehat. Dia orang-orang yang beragama. Yang namanya yang harus dipilih jadi sahabat yang sejati, dia tidak materialistis. Dia tidak pilih kasih, maka itulah yang diambil sahabat sejati. Tapi kata Bedu susah sekarang nyarinya. Benar. Benar, Bang. Karena ada orang nyosor baik sama kita, ketika akan berniaga, bangkrut, pergi. Orang datang lagi butuh modal, modalnya habis, dia kabur. Nah, ini yang salah sekarang. Sementara Imam Jauzi mengatakan kalau bertemu dengan orang yang tandanya kayak tadi, Masya Allah, dia tidak fasik. Dia orang yang sehat jasmani maupun rohani. Kemudian orang tadi tidak pernah mengukur orang dengan hartanya, dengan dunianya. Kemudian dia juga tidak materialistis. Nah, inilah kamu ambil jadi sahabat kamu. Tuh pilihannya. Udah materialis. Karena begini, Rasul mengatakan, kalau kalian punya teman silahkan dengan siapapun berteman. Tapi kalau kalian punya sahabat, harus pilih-pilih sahabat. Jadi kalian dinilai oleh orang lain tergantung dengan siapa bersahabat. Ini diulang. Digambarkan oleh Rasul, kalau bergaul dengan orang baik, ibaratnya bergaul dengan tukang minyak wangi. Walaupun tidak beli minyak wangi, minimal mencium bau wangi. Kecium nggak? Kecium. Kalau kita bergaul dengan orang buruk, ibaratnya bergaul dengan tukang las. Tidak ngebantuin las, asapnya kecium nggak? Cium. Nah, hati-hati. Jadi kalau kita ketemu orang yang baik, sehat pola berpikirnya, tidak materialistis, kemudian juga dia tidak fasik agamanya,
tidak pilih kasih, maka kita ambil sahabat, jangan dibuang lagi. Karena Bedul aja tadi bilang susah nyari orang baik kayak itu. Nah, yang harus kita cari sahabat bukan hanya di dunia. Sahabat dunia sampai akhirat. Bahkan dikatakan, kalau ada seseorang mendoakan orang lain yang sama-sama beriman, orang yang didoakan tidak tahu tentang doa dia, pahalanya kata Jibril luar biasa. Makanya kita nih keluarga saling mendoakan. Misalnya mama doain kalian, ya Allah biar kru RMD ini menjadi orang yang baik semuanya. Amin. Jadi orang soleh-solehah semuanya. Amin. Diberikan rezeki yang barokah ya Allah. Mudah-mudahan ibadahnya rajin. Amin. Nah, mereka nggak tahu. Malaikat Jibril mengatakan yang pertama yang kena doa kita orang yang berdoa. Makanya kalau kita berdoa nggak usah ngomong, kan semalam gue doain buat lo. Itu salah, songong. Allah tahu hati kita. Nah gini, ketika orang itu baik, bersahabat dengan orang-orang baik, maaf dalam tanda kutip, meninggal suatu ketika. Misalnya Bedu masuk surga. Amin. Misalnya, mudah-mudahan kita semua bareng. Amin insyaallah. Begitu, lihat. Kok teman saya di masjid nggak kelihatan ya? Agus, Asror, Amung pada kemana tuh dicariin sama Bedu. Terus kan yang namanya orang surga bisa jalan-jalan. Iya, iya. Ma sarakakum pisakor, qala lam nakum minal musallin walam nakun nut'imul miskin. Kenapa kamu masuk dalam neraka? Yang kelompok ini mengatakan kami tidak pernah sholat. Kelompok ini mengatakan kami tidak memberi makan fakir miskin. Jadi kita yang surga, kita mudah-mudahan masuk surga jalan-jalan. Kok si Anu yang dulu bareng kalau ke taklim ada di situ? Kok si Anu yang dulu bareng puasa di situ? Usul sama Allah, ya Allah, dia akan puasa bareng sama saya, taklim bareng sama saya, ada acara religi juga bareng sama saya. Kok ditaruh di sana? Kok ditaruh di sana? Kata Allah, masuk, pilihin mana sahabat kamu. Dipilihin, tarik. Tarik, tarik. Kata Allah, masih ada? Nggak kelihatan tuh, udah selesai ya Allah. Tarik, dilihatin lagi nih. Kayaknya si Anu belum ada, kata Allah ambil lagi. Diambil lagi. Makanya kita bikin acara seperti ini. Keagamaan niatnya karena Allah. Robah hidup kita semakin baik. Makin banyak mengerjakan perintah Allah. Menjauhi yang dilarang oleh Allah. Saling menasehati dalam kebenaran, saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Itulah kita, walaupun kita mati nanti bisa saling tolong menolong teman kita yang masuk neraka. Begitu hadis Nabi mengatakan. Amin. Ya oke. Setelah ini kita kembali lagi tetap bersama kami di rumah Mama Dede. Jamaah kita kembali lagi di rumah Mama Dede, sahabat sejati. Sahabat sejati. Tadi Mama bilang kita jangan cuma mencari sahabat dunia ya Maya, tapi kalau bisa sahabat dunia dan akhirat. Nah, ini kalau bukan misalnya, kalau bisa, harus sahabat dunia dan akhirat. Nah, kalau misalnya kita udah berteman sama sahabat banget, dari dulu mah kita sering main misalnya ke clubbing bareng gitu, misalnya gitu ya Maya. Terus satu sahabatnya dapat hidayah gitu mah. Terus mau mengajarkan, ayo yuk kita sholat yuk, ngaji yuk, segala macam. Tapi di sahabatnya satu malah menghindar mah, katanya, alah jadi sok bener, jadi nggak asik, itu bagaimana mah? Jangankan kita. Rasul sendiri ketika ngajak pamannya Abu Thalib, padahal Rasul, nggak bisa. Kata Abu Thalib, aku tahu Muhammad engkau Rasulnya Allah. Aku tahu Islam agama yang benar, tapi aku tidak mau meninggalkan agama nenek moyangku. Ipeh lihat Al-Baqarah 272. Laisa alaikum hudahum walakinallah yahdi may yasha. Kalian tidak bisa memberikan hidayah kepada orang lain, tapi Allah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Caranya ya Allah, berikan dia hidayah. Berikan dia hidayah, karena hidayah ada yang dicari, ada yang memang blek, kalau Allah berkehendak tidak mustahil. Baik, amin. Sahabat sejati. Ya, sahabat sejati itu apa namanya? Cita-cita juga mah. Kita mendingan punya satu sahabat sejati daripada punya teman tapi yang banyak tapi banyak yang palsu. Banyak yang pura-pura gitu loh. Begini, benar. Ketika Rasulullah SAW akan hijrah dari kota Mekah ke Madinah, dia bilang, Abu Bakar, saya diperintahkan oleh Allah besok lusa akan hijrah ke Madinah.
Abu Bakar nangis saking girangnya, dia pergi ke pasar. Beli 2 ekor onta. Ya Rasulullah, ini satu untukmu, satu untukku. Rasul nanya, berapa harga onta yang untukku? Abu Bakar bilang, kita kan bersahabat. Kadang Nabi memberi, Abu Bakar menerima. Kadang Abu Bakar memberi, Nabi menerima. Aneh tapi nyata, waktu akan hijrah dari kota Mekah ke Madinah, Rasul memaksa membayar harga onta. Pelajaran yang kita ambil apa? Bahwa hidup adalah perjuangan penuh pengorbanan. Tanpa pengorbanan nggak bakal berhasil. Kita nih sekarang jalan, dia yang bayarin angkot. Besok jalan, kita yang bayarin angkot. Sekarang makan bakso, bedu yang bayarin mamah. Besok makan lagi, mamah yang bayarin bedu. Ini sahabat. Kalau hanya pengen dibayarin seumur-umur, namanya benalu. Hanya nyedot pohon tadi. Ngerti maksud mamah? Ngerti, Mang. Dia hanya numpang aja kalau ngapa-ngapain. Ketika pohon ini kering, dianya subur makmur. Masya Allah. Ini tinggal, dia suka. Jadi yang namanya orang tadi adalah benalu. Tapi Rasul mengajarkan hidup wajib ada pengorbanan. Oke. Karena kita ingin memberikan pengertian kepada sahabat sejati. Kita kan ini sahabat. Supaya jangan putus, supaya jangan pisah. Kalau gua ngasih barang, tetap harus bayar ya. Ya paling cuma buat syarat aja gitu Pak. Ada yang kayak gitu. Itu bukan sahabat, berhitungan. Gua yakin dia tukang dagang kelewatan. Berhitungan. Ini jadi larinya ke mitos Pak. Maksudnya ya udah, yang penting lu berapa aja. Nih kan gua ngasih lu minyak wangi nih. Udah bayar aja. Yang penting lu bayar 1.000 kan. Itu orang nggak punya iman. Itu Mitos dia, apaan begitu koret. Makanya ada yang seperti itu, Bang. Ini mesti dikasih pelajaran. Makanya, pasti saya yakin banget nih jamaah juga pernah dengar atau pernah melihat seperti ini. Apa supaya kita nggak putus, kalau sahabat kasih sesuatu jangan gratis, tetap harus ada dibayar. harganya walaupun Nah, ya. Mama, punten ya. Boleh jadi punten jangan marah. Mama punya tetangga, mereka itu kalau ngaji, ya Allah, walaupun istilah kasarnya dulu tahun 70-an, ninggalin duit berapa perak, ninggalin di meja. Ibu apa-apaan sih Bu? Bener terhina dong. Kata dia gini, enggak, kalau di tempat kami namanya ilmu disyukurin. Gue jadi ngakak ketawa aneh baru tumben denger, oh mama lo ya tetangga lo ya. Begitu. Beneran. Konsepnya itu sama. tahun 70-an. Akhirnya mama kasih tahu mereka nggak seperti ini. Bener, Ma. Justru bapak saya ngajarkan kalau tetangga nggak mampu kita sekolahkan, kalau bisa kita ajarin. Jadi sekarang udah enggak. Bener, teman dia saudaranya kali. Bener kan Mbak ya, Bener. makanya. Jadi, Itu tahun sekalian 70-an. Mama jelaskan gitu Mbak. Keturunannya. Jadi konsep-konsep seperti inilah yang salah. Tidak ada, gitu kan, tidak ya. ada. Dalam Islam yang penting kita ikhlas mengajarkan, mereka terima pelajaran, niatnya karena Allah, asal jangan kelamaan. Mereka bete. Bahkan nih, mama gini dulu tahun 70-an. Ngaji nih di rumah mama belum dan masjid kan di Promdas itu. Lewat tukang sate. Sate beli. Rame, tukang toprak, rame. Mau Agustusan nih. Berapa puluh orang nih. Mama beli kain geblogan gulungan. Mama potongin. Siapa yang punya mesin kasih bahan sama benang. Berapa puluh orang nih mau baris. Ukur sepatunya. Beli dah tuh ke Senen. Dulu kan tahun 70 ada Senen doang. Iya. Jadi itu salah bener, tetangga gue kayak lo. Ya Allah. Nih sama sekampung. Makanya konsep itu sama pas itu Mbak. Jadi mama ngomong sekarang udah enggak. Enggak, oke. Jadi tidak ada lah. Saya mau makasih aja, mau gratis, mau apa. Itu mitos Namanya yang sahabat salah. ya. Ya, Baik Mah. Nah Mah, kalau misalnya nih Mah, kita punya sahabat. Terus sahabat kita ini lagi tenar banget Mah, lagi naik banget. Padahal sebelum dia tenar, kemana-mana tiap harinya sama kita mulu Mah. Mau makan apa segala macam sama kita terus. Pas dia tenar, temennya jadi banyak nih Mah, orang-orang terkenal juga. Ya pasti. Terus kita akhirnya jadi segan juga ya main sama mereka gitu ya Mah. Padahal dia ajak, yuk Ipa kita lagi nongkrong di sini ikut yuk. Tapi aku ngeliat ya teman-temanmu ini. Pertanyaannya? Aku jadi malu. Itu saya jadi sahabat bisa nggak Mah kalau misalnya kita menjauh gitu Mah. Karena kita segan gitu. Punten ya. Harusnya Ipah jangan minder. Dianya itu baik sama kita kecuali dalam tanda kutip. Orang yang sudah ngetop, sudah hebat tadi sombong. Kan ada orang yang menarik diri. Lu udah nge-level gue gitu loh. Gue hebat. Itu yang Ipah nggak usah ikutin karena akan sakit hati seumur-umur. Tapi kalau teman Ipah tetap ngajak, tetap aja Ipah ikut. Asal kalau dia berubah pola berpikirnya, berubah akidahnya, berubah pola ibadahnya, Ipah nasehatin dia sebagai sahabat. Lu minder wardah artinya. Artinya maaf dalam tanda kutip, kemasukan setan, rendah diri. Rendah hati. Yang diperbolehkan rendah hati. Bukan rendah diri. Bukan rendah diri.
rendah diri. Ma minder warda, artinya kalau kita bergaul sama orang kaya minder. Bergaul dengan pejabat minder. Yang S-nya banyak minder, gua nggak punya S. Itu salah di hadapan Allah yang dinilai inna akramakum indallahi atqakum. Tapi begini, kalau Ipah merasa minder, ya udah mundur. Ya. Mundur. Tapi kalau sahabatnya berubah pola berpikirnya, berubah kelakuannya, pasti dengan sahabat lagi. Oke. Kita akan kembali lagi selain ini. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Sini aja rumah Mama Dede. Sini aja berbagi cerita. Bersama-sama kita cari berkah. Insya Allah berakhir bahagia. Kembali lagi bersama kami di Rumah Mama Dede. Sekarang waktunya untuk membacakan pertanyaan yang udah masuk nih, Ma. Pertanyaan pertama langsung ya, Ma ya, tentang persahabatan dari Ace Berry. S. Berry. SBYRI. Assalamualaikum Mama Dede. Waalaikumsalam. Galau nih, Ma. Ada apa? Mah gimana ya? Saya harus bersikap kalau mantan pacar saya sekarang jadi sahabatan sama suami saya. Anda boleh jadi bisnis mereka sama. Atau sekantor dengan suami saya. Anda jaga jarak kayak sekarang kita kena corona. Benar. Anda jaga pandangan Anda, jangan diliatin muka dia. Anda jaga HP. Jangan sampai suami Anda lagi kemana, WA-an, chat-chatan. Hati-hati, yang khawatir saya mah celebek. Cinta lama belum kering. Jangan suka chat-chatan, nanti kemacukan chatan. Nanti jadi chatan beneran. Nanti digodain chatan dari depan jadi belakang. Iya, Ma. Hati-hati. Kalau misalnya itu satu circle gitu, Ma. Jadi misal kalau kita ketemu nih, aku bawa suami, terus ada mantan gitu. Terus mereka akrab banget, Ma. Terus Iva Dengan syarat. Dia dengan istrinya, Ipah dengan suaminya, ketika bersahabat tidak masalah, boleh jadi bisnis berbarengan. bisnis. Tapi jangan diingat-ingat masa lalu. Ya. Jangan bandingkan pasangan Anda dengan dia. Sakit lepas. Rumput tetangga lebih hijau daripada rumput futsal. Jangan sampai melihat rumput hijau di rumah tetangga, tapi perhijau rumput di rumah kita. Tuh. Sirami. Kenapa? Biar hijau. Laki-laki yang sudah punya istri menyukai perempuan orang. Kenapa sih, Ma, itu, Ma? Kenapa istri yang udah punya suami menyukai laki-laki orang? Rasul nanya, Lis, ada apa Muhammad? Kenapa laki-laki yang punya istri cantik jelita punya pacar jelekan? Kenapa perempuan yang punya suami tampan rupawan pacarnya jelekan? Kata iblis, aku balik mata mereka. Aku percantik si perempuan di mata laki-laki, aku pertampan laki-laki di mata perempuan. Pada saat itu tukang macul, tukang kebun, supirnya jadi gagah. Gimana kalau yang supir udah gagah ini? Aduh. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, Ma. Enggak sih. Tapi semoga lah. Udah lama, Udah lama, bukan ya? jodoh sekarang mah. Dari FR Arum. Sok, FR Arum. Galau nih, Ma. Ada apa? Kalau kita ditusuk dari belakang dengan sahabat sendiri dan sahabat suka fitnah, gimana ya, Nek? Gimana ya, Ma? Karena kalau Gimana saya ya, Nek? ingatkan terkadang dia bilang sok suci. Jadi bingung mau mengingatkan bagaimana. Mohon pencerahannya ya, Ma. Terima kasih. Yang tahu ditusuk dari belakang atau dari depan, dari kiri kanan, diri kita kan? Betul. Kita udah bersahabat, baik sama dia, saling tolong-menolong, saling bantu-membantu. Ternyata dia menikam dari belakang. Yang pertama tugas kita harus konfirmasi. Nih, wasawirhum fil amri, panggil saksinya. Siapa yang dengar? Ngariung. Siapa yang salah? Siapa yang benar? Kemudian langsung kita jaga jarak. Karena tidak mustahil nusuk yang pertama belum mengena, 2, 3 dihantam terus, nanti keburu kolab kita. Sebelum kolab datang kepada kita perbaiki diri bahwa dia bukan sahabat yang baik buat saya, ganti orang lain. Saya yakin Allah memberikan teman tadi kurang baik, pasti diganti dengan yang lebih baik. Inna malus yusra. Song-song masa depan yang lebih baik. Jadi jangan udah ditusuk dari belakang, biarin deh.
dari dulu bareng-bareng, itu ininya kurang jalan. Oh, justru Salah. tetap kita harus berpikir logis ya. Mas. Betul. Iyalah, harus dengan mata terbuka. Nasehatin sekali, nasehatin 2 kali, 3 kali kayak SP di kantor. 3 kali belum juga berubah, tinggal dadah. Lu bukan teman gua. Nggak ada lah yang namanya sahabat sejati melukai, menyakiti. Iya, tidak pasti ada, ya. akan melindungi. Bahkan kalau ada orang nyakitin kita, dia merangkul kita, mengobati hati kita. Itu sahabat sejati. Kalau hanya kesalahan-kesalahan yang bisa dimaklumin itu nggak apa-apa. Ya wajar, udah yang sempurna. Ada sempurna. Sekarang Tapi begini, kita nih, Mama tukang ngomong. Pasti lebih banyak salahnya. Tapi kita sadar itulah kenapa Allah ciptakan malaikat dengan manusia. Manusia berbuat salah karena kita bukan malaikat. Kalau seandainya manusia tidak pernah berbuat salah, Allah habiskan manusia semua sedunia. Lalu Allah ciptakan lagi manusia yang lain. Kenapa? Allah sangat suka dengan ratapan rintihan taubat seorang hamba yang berbuat salah. Makanya dalam hadis qudsi dikatakan, kalau di pertengahan 2/3 malam, Allah turun ke langit yang pertama. Allah tawarkan, alamin mustagfirin, ada yang minta ampun nggak? Alamin mustarhimin, ada nggak yang minta rahmat? Alamin mustarjikin, ada yang minta rezeki nggak? Dikabul oleh Allah. Makanya kalau kita berdosa di malam hari, taubat di siang hari, dosa di siang hari, taubat di malam hari. Karena kita manusia. Kalau ada yang mengklaim, gue nggak pernah salah. Salah. Kita manusia pasti banyak salah. Tapi la kabiratan istighfar, wala sogiratan israr, dosa besar tidak akan jadi besar diiringi dengan istighfar. Dosa kecil kalau tidak pernah istighfar lama-lama jadi besar. Sedikit demi sedikit lama-lama jadi Bukit. Mohon maaf, kayak Rasulullah aja sahabatnya hanya beberapa ya, Maya. Kalau bisa Sahabat dibilang, sejatinya kan? Iya, sahabat sejatinya yang, yang ada dalam sejarah, yang direwayatkan. lihat juga. banyak yang melenceng, ada yang hanya numpang hidup, numpang tenar, tidak ada keikhlasan. Makanya orang yang ikhlas karena Allah dan Rasulnya dijamin masuk surga. Bilal, budak belian yang hitam, sahabat. luar biasa. Masya Allah, mudah-mudahan sahabat-sahabat kita benar-benar yang sejati. Makanya pilih sahabat. Pilih sahabat. Nah, Mak, kalau misalnya ada seorang suami, dia punya sahabat perempuan gitu, Mah. Nah, setelah dia sudah beristri, ternyata istrinya ini tuh nggak suka kalau suaminya pergi sama sahabatnya perempuan itu. Jadi sering dia bilang, nggak usah, kenapa sih, nanti kamu kenapa-napa gitu. Artinya dia TTM. Bilangnya sahabatnya pergi sama orang lain, cembokur. Iya kan? Pasti. Itu salah. Cembokur. Kalau kita tahu, dia kan zaman dulu, lu kan kagak tahu, dulu cembokur tahun 60-an. Cemburu, Mah. Nah, jadi kalau misalnya orang tadi, dia udah nikah, pergi sono, bahagiakan suamimu, itu yang benar. Jadi jangan seperti itu. Persahabatan ada batasnya, Ipe. Apalagi lawan jenis ya, Maya. Betul. Kalau dia sudah menikah, hak suaminya, lu jangan ikut campur. Sahabat doang itu minggir sono. Nah, kalau misalnya Ipa larang si Dian gitu, Mah, pergi sama temennya gitu. Oh, dia lagi katanya sahabatnya perempuan gitu, Mah. Yang galau Kadang Ipa dia larang. Itu nggak apa-apa Tanpa kan ya, Mah? sengaja. Tanpa sengaja, iya. Jadi seandainya suamimu nak pergi dengan perempuan lain, dia teman dari dulu, itu tidak masalah. Cuman seandainya suami Anda ada melenceng dikit-dikit, misalnya kalau teman perempuannya bergaul dengan teman-teman laki yang lain, dia marah, di situ Anda wajib berprasangka tidak buruk boleh, tapi Anda buktikan dulu salah apa enggak, waspadalah. Waspadalah. Baik, Mas. Ipa akan waspada. Tapi jangan langsung nyalahin suami. Layanin suami udah benar belum? Suami pulang baju lu rapi nggak? Kalau tidur dibedak nggak? Makanan yang suami doyan dimasakin belum? Udah baik belum sama mamanya suami? Baik sama ipar loh. Beres ngaranjang. Makanan yang dia doyan termasuk senyuman, termasuk goyang di ranjang. Penuhi dulu. Jangan langsung nyalahin suami kalau suami kenapa-napa. Baik, Ipa baru beli daster sih, Mah, yang baru. Suami itu. Setelah ini kita kembali lagi, tetap bersama kami di rumah Mama Dede. Sesungguhnya Rumah Mama Dede. Kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede.
Sahabat sejati. Sahabat sejati. Coba tanya sama teman-teman Anda Bawi. Siap. Teman-teman bersahabat sudah berapa lama nih? Lama. Dari tahun 2002. Berarti 18 tahun. Ya, insya Allah. Tuh, 18. Ketemu di sini. Ipa masih umur 3 tahun itu. Kamu belum lahir, belum? 97. 18 tahun. Mama mau punya sahabat gak, Ma? Punya sampai sekarang. Sampai sekarang masih bersahabat? Dari Dari teman kuliah mama, Teman kuliah? ada yang teman dari PGA dulu, mama kan SD, PGA 6 tahun, Dari guru agama. Ciputat. Jadi ada teman yang sampai detik ini mama bersahabat. Oh, Masya Allah. Makan bareng, jalan-jalan bareng. Kalau mama pinjanya dinas keluar Jawa, misalnya ke Tual atau ke Biak atau ke Merauke. Kan mama suka minta tiket 3, teman kuliah mama bawa. Jadi kita cerita tahun 70-an. Sampai sekarang masih deket banget. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita masih saling berbagi, dia ngambilin makanan, mama kasih dia gantian. Ya Allah, nikmatnya. Enjoy tahu. Namanya sahabat sejati. Alhamdulillah, masih punya beberapa orang. Alhamdulillah. Nah, tuh Pe. Mumpung kamu punya kesempatan untuk besuk, jenguk, supaya kamu tidak kehilangan momen untuk bisa saling. Tuh, padahal sahabat mama udah jadi direktur berkali-kali. Mama masih apa? Tapi dia orangnya hebat. Mama acungin jempolnya juga kalau perlu 4. Masya Allah. Masya Allah sampai detik ini kita tetap bersahabat. Alhamdulillah kita selalu berbagi, tarweaan, terteleponan. Melepas semua pangkat jabat semuanya kalau udah sahabat. Betul. Namanya Semua sahabat kita ya. sahabat, yang dicari persamaan, kebahagiaan, selera kita, hobi kita itu yang tidak pernah bercerita tentang pangkat jabatan dia. Tidak bukan pernah. saling memamerkan. Pokoknya kebahagiaan dan keceriaan aja yang dibagi itu ya, Ma. Dan alhamdulillah karena suaminya kakak kelas kita dulu, kita masuk tingkat 1 kalau dulu kan. Dia doktoral, artinya udah lewat semester, bukan S3 lu mah kagak ngerti. Doktoral itu udah lewat semester 6. Karena dulu mah kan BA. Kalau tingkat 3 tuh 6 semester BA. Lewat itu namanya doktoral. Lu nanya dulu Iya, maaf. S3, Saya pikir kalau S1 doktor. aja Ipa belum. juga nggak ngerti. Tapi kalau doktor tuh S3 apa? Iya, doktor. Doktoral soalnya itu ya. Oke. Ya. Baik. Ipe, ya, Mas Badut. jangan lupa. Nanti abis ini Ipa jengukin tapi lewat HP. Iya, ya bukan lewat itu mah. Kan Kalau lewat nggak mah. bisa ke situ. Perhitungannya kalau ke Makassar ongkosnya berapa, pulang pergi berapa, dari bandara ke Pindrang berapa jam, Pindrangnya di Pindrang. 4 jam dari Makassar, Iya, iya. Mas. Ya, tapi paling tidak perhatiannya, ya jangan Betul. sampai hilang. Bentuk perhatiannya itu jangan sampai hilang ya, biar persahabatan tetap berjalan langgeng. Bahkan kalau mungkin Ipah kirimin apa ke sana. Iya mah. Jadi biar orang Pindrang yang nganterin ke sana, Ipe yang minta tolong orang Pindrang. Taruh deh Ipah sama saudara Ipah si Ina transfer duit berapa. Tolong dong beliin apa yang dia suka. Oke? Oke mah. Oke. Nggak ada yang susah. Baik, yuk sama-sama jamaah kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan sahabat sejati, sahabat yang akan membawa kebahagiaan di dunia maupun di akhirat kelak. Amin. Amin. Ketika nanti mungkin ya salah satu bisa membawa kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bisa ditarik. Bisa ditarik ya. Asal bareng-bareng sholat, bareng puasa, bareng tahajud, bareng baca Quran, Asal. kebaikan-kebaikan dalam ibadah, itulah yang akan menarik kita nanti. Asal saling ingat mengingatkan kebaikan, kemudian yang suka mengajak kebaikan bersama-sama, itu yang bisa membawa kita ke surganya Amin. bersama-sama. Ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita memohon kepada Allah, jamaah kita berdoa bersama sama Dede. Baik pemirsa, mari kita sama-sama angkat tangan. Kita bermunajat, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa dimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikan kami orang yang beriman dan bertakwa kepadamu ya Allah. Jadikan kami orang yang bersyukur dengan nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Nikmat pertemanan, nikmat persahabatan. Bahkan ya Allah, tentu saja kami berharap persahabatan kami bukan hanya di dunia, tapi sampai di yaumil akhir, di akhirat-Mu ya Allah. Ya Allah, kami sadar, kami manusia biasa, makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain. Karena kami sebagai manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Tentu saja. Dalam segala aspek kehidupan kami membutuhkan orang lain termasuk senyum. Kami berbicara ngobrol pun pasti membutuhkan orang lain. Oleh karena itu ya Allah, berikan kepada kami teman, sahabat, kerabat yang sama-sama dekat denganmu ya Allah.
Sama-sama mengerjakan perintah-Mu ya Allah. Sama-sama menjauhi apa yang Engkau larang ya Allah. Berikan kepada kami sahabat-sahabat yang selalu memperhatikan kami dalam suka maupun duka. Jauhkan ya Allah dari kami sahabat yang benalu, yang hanya memanfaatkan daripada kami keuntungan mereka semata-mata ya Allah. Berikan kepada kami sahabat yang baik. Kalau kami melakukan kebaikan, mereka mengatakan baik. Mereka jujur. Kalau kami melakukan kesalahan, mereka menegur kami. Karena kami sadar manusia biasa nggak ada yang sempurna ya Allah. Ya Allah, kami bermohon kepadamu ya Allah, kirimkan kepada kami sahabat-sahabat sejati yang bisa menyelamatkan kami dunia dan akhiratmu ya Allah. Terimalah amal ibadah kami, terimalah iman Islam kami, terimalah persahabatan kami karena mengharapkan ridho darimu ya Allah. Ampuni dosa kami, dosa anak cucu turunan kami ya Allah. Masukkan kami ke dalam surgamu bersama-sama ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede terima kasih buat ilmu. Terima kasih Mas atas tasnya. Terima kasih. Terima kasih Mas Midu. Terima kasih teman-teman Nabawi. Sama-sama. Jaga persahabatan kita semuanya ya. Amin. Semoga kita langgeng sampai dunia akhirat. Amin amin. Membawa kita bersama-sama ke dalam surga Allah. Amin ya Allah. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya. Ya tentunya hanya di rumah Mama Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.